Assalamualaikum. Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk terus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nama aku Kak Eva dari Komdev FEUNJ. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar nantinya materi yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah. Operasi hitung perkalian dan pembagian. A. Perkalian dan pembagian. Materi pertama mengenai perkalian. Pada dasarnya, perkalian ini merupakan bentuk lain dari penjumlahan secara berulang. Nah, adik-adik bisa memperhatikan tabel di bawah ini ya. Contoh, 2 dikali 15. Artinya, kita harus menjumlahkan angka 15 berjumlah 2 kali, yaitu 15 ditambah 15, sama dengan 30. Yang kedua, 3 dikali 30. Artinya kita harus menjumlahkan angka 30 sebanyak 3 kali, yaitu 30 ditambah 30 ditambah 30 sama dengan 90. Yang selanjutnya 26 ditambah 26 ditambah 26 ditambah 26. Nah, karena di sini angka 26-nya ada 4, maka dari itu kita menuliskannya 4 dikali 26 sama dengan 104. Materi yang kedua adalah mengenai pembagian. Pembagian dapat dilakukan dengan cara pengurangan secara berulang hingga sisanya 0. Nah, contohnya yang pertama, 102 dibagi 17. Pengulangan berulangnya yaitu 102 dikurang 17, dikurang 17, dikurang 17, dikurang 17, dikurang 17, dikurang 17, sama dengan 0. Nah, karena ada 6 kali pengurangan berulang dengan angka 17, maka bentuk pembagiannya yaitu 102 dibagi 17 sama dengan 6. Yang kedua, 110 dibagi 22. Maka bentuk pengulangan berulangnya yaitu 110 dikurang 22 dikurang 22 dikurang 22 dikurang 22 dikurang 22 sama dengan 0. Nah, karena di sini ada 5 kali pengurangan berulang dengan angka 22, maka bentuk pembagiannya yaitu 110 dibagi 22 sama dengan 5. B. Mengubah perkalian menjadi pembagian atau sebaliknya. Yang pertama, mengubah perkalian menjadi pembagian. Contoh, ubahlah perkalian berikut ke bentuk pembagian. Yang pertama ada 5 dikali 24 sama dengan 120. Nah, apabila kita ingin mengubahnya ke bentuk pembagian, maka kita tinggal mengubah letak posisi angkanya. Nah, untuk angka yang nilainya paling besar, kan di sini ada 120, maka dari itu kita letakkan posisinya di paling depan. Sehingga 120 dibagi, nah karena angka selain 120 di sini hanya 5 dan 24, kita ingin membagi dengan 24 terlebih dahulu, sehingga angka yang tersisa itu adalah angka 5, sehingga angka 5 itu merupakan hasil dari 120 dibagi 24. Atau bisa juga 120 kita bagi dengan angka 5, sehingga hasilnya yaitu 24. Soal yang kedua yaitu 6 dikali 18 sama dengan 108. Nah, jika kita ingin mengubahnya menjadi bentuk pembagian, maka kita lakukan hal yang sama dengan merubah letak posisi angka. Untuk angka yang nilainya paling besar, kita letakkan di paling depan, yakni 108. Dibagi dengan yang pertama kita ingin membaginya dengan angka 18, sehingga angka yang tersisa adalah angka 6. Nah, angka 6 ini merupakan hasil dari 108 dibagi 18. Nah, atau bisa juga 108 kita bagi dengan angka 6 sehingga hasilnya menjadi 18. Yang kedua,
mengubah pembagian menjadi perkalian. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ubahlah pembagian berikut ke bentuk perkalian. Yang pertama itu ada 100 dibagi 25. Nah, untuk menjawabnya, tinggal kita lakukan pengurangan secara berulang, yakni 100 dikurang 25, dikurang 25, dikurang 25, dikurang 25, hingga hasilnya menjadi 0. Nah, karena kita di sini melakukan pengurangan dengan angka 25 sebanyak 4 kali, maka 4 kali di sini merupakan hasil dari 100 dibagi 25. Nah, apabila kita mengubahnya menjadi bentuk perkalian, menjadi 25 dikali 4 sama dengan 100. Kita lakukan hal yang sama dengan cara menukar letak posisi angka. Untuk angka yang paling besar, nilainya diletakkan setelah tanda sama dengan. Nah, atau bisa juga menjadi 4 dikali 25 sama dengan 100. Nah, soal yang kedua, 124 dibagi 31. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan cara mengurangi secara berulang hingga hasilnya 0, yakni 120 dikurang 31, dikurang 31, dikurang 31, dikurang 31 sama dengan 0. Nah, sehingga bentuknya 124 dibagi 31, karena kita melakukan pengurangan dengan angka 31 sebanyak 4 kali, maka 4 kali di sini merupakan hasil dari 124 dibagi 31. Nah, apabila kita mengubahnya menjadi bentuk perkalian, maka kita ubah letak posisi angkanya menjadi 31 dikali 4 sama dengan 124, atau bisa juga 4 dikali 31 sama dengan 124. C. Membuat tabel perkalian dan pembagian. Nah, kita bisa memperhatikan tabel di bawah ini ya adik-adik. Yang pertama, membuat tabel perkalian sampai 10 dikali 20. Contoh, berapakah hasil dari 8 dikali 15? Nah, cara menjawabnya yaitu dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah garis tipis dari bilangan pertama, yaitu 8, yang terletak di baris ke-5, mendatar ke arah kanan. Yang kedua, buatlah garis tipis dari bilangan kedua, yaitu 15, yang terletak di kolom ke-5, menurun ke arah bawah. Nah, yang terakhir, perhatikan kedua garis berpotongan yang terletak di angka 120. Nah, maka dari itu hasil dari 8 dikali 15 adalah 120. Yang kedua, membuat tabel pembagian sampai 200 dibagi 10. Dengan menggunakan tabel perkalian sebelumnya, kita bisa menyelesaikan soal pembagian dengan cara, di sini udah ada 2 contoh soal. Yang pertama, berapakah hasil dari 84 dibagi 7? Dan yang kedua, berapakah hasil dari 104 dibagi 8? Nah, cara menjawabnya yang pertama, untuk mencari hasil dari 84 dibagi 7, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, carilah angka 84 dalam tabel yang sebaris dengan angka 7. Nah, setelah angka 84 ditemukan, tarik garis ke atas, maka akan diperoleh angka 12. Ini menunjukkan bahwa 84 dibagi 7 hasilnya adalah 12. Nah, yang kedua, mencari hasil 104 dibagi 8. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, carilah angka 104 dalam tabel yang sebaris dengan angka 8. Setelah angka 104 ditemukan, tarik garis ke atas, maka akan diperoleh angka 13. Ini menunjukkan bahwa 104 dibagi 8 hasilnya adalah 13. D. Menggunakan sifat pertukaran dan pengelompokan dalam operasi hitung. Yang pertama, sifat pertukaran atau komutatif dalam operasi hitung. Nah, dalam perkalian ini berlaku yang namanya sifat komutatif atau pertukaran, yakni merubah letak posisi angkanya. Dari yang tadinya di depan menjadi di belakang, yang tadinya di belakang menjadi di depan. Nah, bentuknya yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya yang pertama, 25 dikali 4 sama dengan 100. Nah, sifat pertukarannya yaitu 25 dikali 4 sama dengan 4 dikali 25. Angka 25 yang tadinya di depan kita pindahkan ke belakang.
dan angka 4 yang tadi di belakang kita pindahkan ke depan. Nah, contoh soal yang kedua yaitu 5 dikali 15 sama dengan 75. Maka sifat pertukaran atau komutatifnya yaitu 5 dikali 15 sama dengan 15 dikali 5. Angka 5 yang tadinya di depan kita pindahkan menjadi di belakang, dan angka 15 yang tadinya di belakang kita pindahkan menjadi di depan. Yang kedua, sifat pengelompokan atau asosiatif. Dalam perkalian, seringkali diperoleh perkalian lebih dari 2 bilangan. Misalnya, A dikali B dikali C. Maka, untuk memudahkan perhitungan, perlu dilakukan pengelompokan bilangan. Bilangan yang dikelompokkan dikerjakan terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut ya. Berapakah nilai dari 7 dikali 3 dikali 4? Nah, untuk pengerjaan yang pertama, kita akan mengelompokkan angka 7 dan 3 terlebih dahulu, sehingga bentuknya menjadi sama dengan buka kurung 7 dikali 3 tutup kurung dikali 4. Nah, 7 dikali 3 kita kalikan terlebih dahulu, sehingga hasilnya sama dengan 21 yang akan kita kalikan dengan angka 4, sehingga hasilnya 84. Nah, yang kedua kita akan mengelompokkan angka 3 dan 4, sehingga bentuknya menjadi sama dengan 7 dikali buka kurung 3 dikali 4 tutup kurung, sama dengan 7 dikali 3 dikali 4 hasilnya 12, sehingga hasilnya menjadi 84. Nah, yang selanjutnya kita akan mengelompokkan angka 7 dan 4, sehingga bentuknya menjadi sama dengan 3 dikali buka kurung 7 dikali 4 tutup kurung, sama dengan 3 dikali 7 dikali 4 hasilnya 28, sehingga hasilnya menjadi 84. Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan operasi hitung campuran. Contoh, Parituan mempunyai 6 beca. Tiap beca memiliki 3 roda. Jika Parituan mempunyai 5 roda cadangan, berapakah jumlah semua roda beca Parituan? Nah, cara menjawabnya yaitu jumlah roda beca yaitu ada 6 dikali 3. Nah, maka jumlah semua rodanya yaitu 6 dikali 3 ditambah dengan 5 roda cadangan. Langkah pengerjaannya yaitu buka kurung 6 dikali 3 tutup kurung ditambah 5, sama dengan 6 dikali 3 hasilnya 18. Kita tambahkan dengan 5 sehingga hasilnya 23. Jadi, jumlah roda Parituan ada 23 buah. Nah, agar kita semakin memahami materi pada pertemuan kali ini, kita kerjakan latihan soal di bawah ini yuk. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan sampai bertemu di video beraksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.